Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Mahendra dengan NIM 24338058. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Mesin NK, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengujian bahan destruktif dan non-destruktif. Baik, untuk slide pertama yaitu topik terdiri ada 6. Pertama, klasifikasi. Kedua, tujuan. 3, alat. Keempat, standar. Kelima, prosedur. Dan keenam, contoh penting. Kita masuk ke topik pertama yaitu klasifikasi. Pengujian bahan bertujuan mengetahui sifat-sifat mekanik bahan atau cacat pada bahan atau produk sehingga pemilihan bahan dapat dilakukan dengan tepat untuk suatu keperluan. Cara pengujian bahan dibagi dalam dua kelompok, yaitu pengujian dengan merusak atau dalam kurung destructive test dan pengujian tanpa merusak non-destructive test. Destructive test atau DT yang sesuai dengan namanya berarti penguji dengan merusak material bertujuan untuk menguji performa dari material suatu benda. Kegiatan ini sangat memungkinkan merusak benda yang diuji. Jenis pengujian ini biasanya digunakan untuk menentukan ketentuan dan fleksibilitas. Pengujian material yang merusak dapat dilakukan pada berbagai spesimen atau termasuk spesimen logam, spesimen plastik, dan spesimen komposit. Beberapa jenis pengujian material yang merusak yang paling umum meliputi uji tarik, uji kompetisi, uji kekerasan, dan uji dampak. Selanjutnya ke non-destructive test, NDIT, atau bisa disebut juga dengan pengujian tanpa merusak. Sesuai dengan namanya, pengujian ini dilakukan dengan tidak merusak material saat inspeksi terhadap suatu benda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerusakan dan tetap memelihara suatu material yang terdapat dalam benda tersebut. Jenis pengujian ini biasanya digunakan untuk menentukan sifat mekanis suatu material, sifat termal suatu material, atau sifat kimia suatu material. Beberapa jenis pengujian seperti pengujian material non-destruktif yang paling umum meliputi inspeksi visual, inspeksi ultrasonik, dan pengujian radiografi serta inspeksi partikel magnetik. Baik, untuk selanjutnya peralatan destruktif yaitu meliputi mesin uji universal yang terdiri dari kapasitas 5-1000 dan kedua akurasi lebih kurang 1%, dan selanjutnya sistem kontrol elektromekanik atau hidrolik. Selanjutnya uji kekerasan. Yang pertama tipe terdiri dari Brinell, Rockwell, dan Vickers. Selanjutnya yang kedua beban, yaitu meliputi 1-30.000 kg. Selanjutnya yang ketiga resolusi yaitu 0,1 HBRC HV. Selanjutnya mesin uji impact. Yang pertama energi, yaitu 150-300 joule. Yang kedua kalibrasi ASTM E23R S revenue stream. Selanjutnya peralatan pada non-destruktif. Sistem ultrasonik. Yang pertama frekuensinya 0 sampai
0,5 sampai 25 mHz. Yang kedua probe yaitu normal dan sudut. Selanjutnya ketiga display, yaitu A scan, B scan, dan C scan. Selanjutnya sistem radiografi. Sumbernya yang pertama itu sumbernya X-ray 160 sampai 450 kV. Yang kedua detektor, yaitu film atau digital. Selanjutnya yang ketiga resolusi 2-5% ketebalan. Selanjutnya yang terdiri dari peralatan non-destruktif ialah sistem magnetik. Oke. Terdiri dari AC atau DC. Yang kedua medan magnet 2-6 kA per meter. Dan ketiga sensitivitas, yaitu lebih dari 2 mm. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu standar penguji, yaitu standar pengujian. Yang pertama standar internasional. Ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ASTM, American Society for Testing and Materials. Selanjutnya yang kedua ISO, International Organization for Standardization. Selanjutnya yang ketiga EN, European Standards. Selanjutnya JIS, yaitu Japanese Industrial Standards. Standar pengujian yang kedua yaitu standar industri, atau terdiri dari 3 bagian, yaitu AWS, American Welding Society. Selanjutnya yang kedua ASME, atau American Society of Mechanical Engineer. Selanjutnya yang ketiga API, American Petroleum Institute. Selanjutnya standar dari pengujian yaitu standar nasional, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama SNI, atau Standar Nasional Indonesia. Yang kedua DIN, Discrete Industry Norm. Yang terakhir, yang ketiga BS, Breathing Standard. Baiklah, untuk slide selanjutnya pada prosedur pengujian destruktif, yaitu Chandral 1999 menguraikan prosedur standar sebagai berikut. Yang pertama persiapan spesimen, atau yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pengambilan sampel. Setelah melakukan pengambilan sampel, yaitu melakukan pemesinan. Selanjutnya yang ketiga, tahap terakhirnya prepare permukaan. Selanjutnya prosedur pengujian yang kedua yaitu kalibrasi peralatan. Yang pertama verifikasi akurasi, yang kedua penyesuaian parameter peralatan, dan yang ketiga dokumentasi kalibrasi. Selanjutnya atau yang terakhir, yang ketiga pelaksanaan pengujian, terdiri dari setup peralatan, pengukuran, dan yang terakhir pengolahan data. Baiklah, untuk pada slide selanjutnya pada produk prosedur pengujian non destruktif ASNT Handbook dalam kurung 2020 menyatakan prosedur berikut. Yang pertama, inspeksi awal, pemeriksaan visual. Yang pertama inspeksi awal, terdapat pemeriksaan visual, serta selanjutnya melakukan pembersihan permukaan,
dan marking dan identifikasi. Setelah itu yang kedua, pengaturan peralatan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kalibrasi sistem, yang kedua verifikasi sensitivitas, dan ketiga pengaturan parameter. Baiklah, untuk prosedur yang terakhir yaitu pelaksanaan pengujian. Yang pertama dilakukan dengan secara scanning, dan setelah itu melakukan evaluasi indikasi. Tujuannya untuk bagaimana project sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya yaitu melakukan dokumentasi hasil. Dan pada slide selanjutnya kita melakukan di sini terdapat beberapa contoh pentingnya pengujian. Contoh pentingnya pengujian yang pertama yaitu pada industri penerbangan. Anderson et al. pada 2021 melaporkan yaitu pertama pengujian komponen kritis mesin, yang kedua inspeksi struktur pesawat, selanjutnya yaitu monitoring kondisi landing gear, dan selanjutnya melakukan hasil atau pengukuran insiden teknis 65%. Selanjutnya industri otomotif yaitu Li and Chen. Pada yang kedua ini dilakukan oleh Li and Chen pada tahun 2019 mencatat pengujian komponen yang pertama yaitu pengujian komponen keselamatan, serta yang kedua validasi material baru, dan yang ketiga quality control produk massal, serta yang terakhir hasil peningkatan reliability 40%. Selanjutnya contoh pentingnya pengujian yaitu industri yang ketiga atau yang terakhir yaitu industri konstruksi, dipaparkan oleh Kumar dan Patel pada tahun 2022 atau 2 tahun yang lalu, memaparkan bahwa yang pertama pengujian material struktur, dan yang selanjutnya kedua melakukan evaluasi kekuatan beton, dan untuk selanjutnya lagi yang ketiga inspeksi las. Dari paparan yang dilakukan oleh Kumar dan Patel pada tahun 2022 silam yaitu memperoleh hasil yaitu perpanjangan umur struktur lebih dari 20%. Baiklah, itu presentasi dari saya tentang pengujian bahan destruktif dan non-destruktif. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.